itu kita harus menentukan mana nilai X dan mana nilai Y. Di sini kita lihat nilai Y adalah nilai Y ini adalah garis dari atas bawah, dari bawah ke atas ini, sedangkan nilai X itu adalah dari samping kiri ke kanan. Bagaimana menentukan ini? Menentukan nilainya ke atas, nilai-nilai itu ke atas, nilai X di bawah dari tabel interval ini. Kita bisa melihat di sini yang bintang ini adalah X, yang ke atas itu adalah Y. Baik, dan pasti teman-teman bertanya dari mana pula datang nilai-nilai 35, 39, 40, sedangkan Y itu 84, 81, 83, seterusnya. Nilai ini didapatkan dari data yang sudah dikelompokkan dari data-data yang tertera di sini. Data yang pertama itu adalah data matematika dan data Y. Jadi kita jadikan data matematika itu adalah data X dan fisika itu data Y. Jadi di situ sudah tertera kan data. Contohnya kita ambil satu contoh data ANI. Data ANI pertama itu matematikanya itu 35, berarti nilai X itu 35, sedangkan fisikanya itu fisikanya atau nilai X itu 55. Jadi seterusnya, bagaimana kita menentukan meletakkan nilai X dan Y itu? Ini teman-teman, kita tadi telah tahu interval ke atas dan ke samping. Kita tengok di sini. Sini sudah tertera kan teman-teman. Ini di sini ada 35, 39, 40, 4, 45 plus 9, berarti ini nilai X ya. Berarti nilai X ANI tadi atau matematika tadi berapa? 35. Berarti di sini kan ada nilai 35. Kita pegang dulu di sini. Seterusnya kita cari nilai ANI fisikanya atau nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? Kita cari di sini. Tadi nilainya 55. Berarti ini ada 54 sampai 56. Berarti termasuk di sini. Data kelompoknya berarti 55 termasuk di sini. Berarti kita letaklah data talinya di sini. Berarti data ANI X dan Y itu jadi berjumpalah 1. Baik, maka setelah jumpa data tali ANI, nilai X dan Y nya seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi ini teman-teman, karena kita mumpung menyingkat waktu, di sini kami telah menyelesaikan tali-talinya. Tali-tali dari nilai X, Y yang sudah didapatkan dari data nilai siswa tadi. Baik teman-teman, tadi kan telah kita cari nilai X dan nilai X-nya, berarti jumpalah tali X dan Y itu. Jadi setelah kita membuat tali di tabel ini, maka dari itu apabila tali X dan Y di tabel ini telah selesai, maka kita rubahkan dia menjadi angka. Bagaimana caranya? Senang aja teman-teman. Kita sama dengankan, kalau di sini talinya 1 berarti 1. Seandainya ini contoh teman-teman, seandainya talinya sini 2, kita rubah juga talinya sini 2. Jadi seterusnya gitu. Kita akan mengikuti tali sini. Berarti tadi ini talinya 1, berarti tetap 1. Contohnya di sini teman-teman, kita lihat di sini di tabel di kotak ini. Di kotak ini talinya ada 3. 1, 2, 3, berarti sama dengannya 3 ya. Jadi seterusnya gitu ya teman-teman. Baik, itu dari penyampaian saya dan penjelasan saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, saya serahkan kepada teman saya selanjutnya.
kita beralih ke sini. Hasilnya yaitu 368. Dari hasil 47 dikali 14 itu hasilnya 658 per 80. 80 ini datangnya dari nilai N yang sudah kita apakan tadi, nilai dari seluruh siswa yang mengikuti fisika dan matematika tadi. Nah, selanjutnya ini ada akar 447 kurang 0,345 dikali 492 dikurang 0,031. Ini berasal dari sini 47 per 80,2. Ini kita kalikan sesuai dengan pangkatnya. Selanjutnya kita beralih lagi ke sini. Itu hasil dari ini tersebut 368 dikurang 8,225 per akar 446,665 dikali 491,969. Nah, kita jumlahkan ini dulu, yang dua ini. Hasilnya dapat 297 berapa? Baiklah, dari hasil ini kita jumlahkannya ini dulu. Dapatlah hasilnya 359,775 per akar 219.740,4137. Nah, hasil dari ini tersebut ini itu hasilnya adalah 359,775 per akar dari ini adalah 468,765. Nah, hasil ini dibagi ini adalah ini 0,767. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mencari nilai DF-nya. Di sini nilai DF-nya itu dengan rumus DF sama dengan N dikurang NR sama dengan nilai N-nya tadi di sini sudah bisa kita lihat nilai N-nya adalah 80. Berarti kita tulis 80. Nilai NR-nya 2 karena dari hasil 2 mata pelajaran matematika dan fisika. Selanjutnya hasilnya adalah 78. Untuk langkah selanjutnya, yang ini langkah yang A. Baiklah, yang selanjutnya adalah yang B, yaitu menentukan tabel koefisien korelasinya. Nah, angka 78 ini pada tabel korelasi apakah ada atau tidak? Nah, kita lihat dari tabel korelasi berikut. Nah, di tabel itu tidak ada angka 78, maka kita mengambil dari angka yang mendekati dari 78. Nah, angka yang mendekati 78 adalah 80. Maka kita ambil koefisien korelasinya yaitu 80 dengan nilai yang 5%-nya itu dari pendidikan dan yang 1% itu dari sains. Kita ambil dari yang pendidikan dulu. Itu nilainya 0,217. Ini yang 5%-nya. Kalau yang dari 1%-nya itu dari sains, itu nilainya 0,283. Itu yang dari 1%-nya. Selanjutnya kita akan bandingkan R hitung dan R ininya kali ini. Nah, tadi R hitungnya adalah 0,767. Jadi rumusnya tadi R hitungnya adalah 0,767. Nah, kalau kita ambil dari data tersebut itu merupakan data dari sains.
Baiklah teman-teman, itulah yang bisa